Oke, Bapak, ini sudah siap. Oke. Baik, sambil menunggu bergabung ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Pak Imam. Sami-sami. Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Pak. Solihin sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi Bapak. Ketemu lagi lewat angkasa. Nggih, Rina teh langsung musafahah sedikit boten ya Allah. Nggih mugi-mugi sehat Pak Sol. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah Gusti. Mohon izin untuk bisa saya lanjutkan ya Bapak. Nggih, monggo Ya. Derek. Baik. Rancangan aktualisasi atas nama Mas Muhammad Hajri Siddiq ya segera akan dipaparkan. Namun sebelumnya saya sampaikan untuk aturannya, paparan penyaji cukup 10 menit maksimal, kemudian mentor 10 menit juga, dan penguji 10 menit maksimal. Ya, Mas Hajri, Muhammad Hajri. Nggih, Bapak. Siap, Oke, Pak. 10 menit ya. Saya mohon untuk efisiensi ya, cukup sampaikan judul, tujuan spesifiknya apa, lalu langsung kepada kegiatannya apa saja ya, dan saya pikir itu cukup karena penguji telah membaca sebelumnya, sehingga untuk mencermati RA Mas Muhammad Hajri ini sudah cukup untuk bahan-bahannya. Gitu ya? Oke, Pak. Baik. Mohon izin Pak Penguji, bisa dimulai ya? Lanjut Pak. Oke. Bisa. Silakan Mas Reji, 10 menit dari sekarang. Iya, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Satu Bahri selaku penguji, yang saya hormati pula Bapak Haji Imam Al-Udin SAK selaku mentor, yang saya hormati Bapak Coach Ratus Haji Solihin. Berikut MSI yang berikut saya akan memaparkan rancangan aktualisasi nilai dasar profesi pegawai negeri sipil calon ahli pertama penyuluh agama, yaitu tentang, saya ambil judul, peningkatan peran penyuluh agama sebagai pembangunan keluarga sakinah pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga, atau bisa disebut PKK di Kecamatan Adipala. Adapun latar belakang isu ini pertama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar pegawai negeri sipil, dan berdasarkan pengamatan selama ini. Nah, tujuan manfaat. Adapun tujuan dan manfaatnya ini adalah sebagai acuan dalam mengimplementasikan gagasan kreatif pemasak isu sesuai dengan nilai-nilai dasar profesi PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, efektivitas, dan komitmen mutu dan anti korupsi. Adapun tujuan khususnya untuk meningkatkan peran penyuluh agama dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di Kecamatan Adipala, yang bertugas menyampaikan materi-materi keagamaan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan agama dalam rangka memantapkan keimanan dan ketakwaan serta ketahanan agama dari pengaruh dan ancaman yang bertentangan dengan ajaran agama. Adapun manfaatnya bagi ASN mampu memahami, menginternalisasi, dan mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang kedua, sebagai satuan kerja untuk memfasilitasi terwujudnya visi KUA Kecamatan Adipala, yaitu sebagai pelayan masyarakat dan pembangunan melalui bidang agama. Yang berikutnya adalah bagi organisasi dapat menumbuhkan ASN yang inovatif, mandiri, dan bermutu sehingga akan membawa nama baik organisasi.
bagi masyarakat mendapatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, serta memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terbaru terkait kebijakan Kementerian Agama dari KUA Kecamatan Adipala sebagai corong informasi Kementerian Agama. Selanjutnya adalah nilai-nilai organisasi Kementerian Agama itu ada 5. Pertama, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Integritas ini adalah keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan yang benar. Dan profesionalitas ini kita berusaha bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu, dan hasil yang terbaik. Dan inovasi, menyempurnakan yang sudah ada dan mengkoreksi hal yang baru yang lebih baik. Dan tanggung jawab adalah bekerja secara tuntas dan konsekuen, dan keteladanan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Lanjut tadi. Beberapa hal yang akan dibahas dalam seminar ini adalah tentang deskripsi isu, analisis isu, kegiatan dan nilai dasar, dan jadwal kegiatan. Isu yang muncul di Satker kami ini ada 4. Pertama, kurangnya peran penyuluh agama sebagai pembangunan keluarga sakinah pada PKK di Kecamatan Adipala. Yang kedua, meningkatnya pernikahan di bawah umur pada masa pandemi di KUA Kecamatan Adipala. Dan yang ketiga, belum meratanya penyuluhan tentang informasi aktual atau kebijakan Kemenag di Kecamatan Adipala. Dan yang keempat, belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai media penyuluh di Kecamatan Adipala. Nah, dari situ, dari isu tersebut, saya mengambil teknik analisis isu PKL. Yakni bisa dilihat dalam tabel bahwasannya yang pertama terbilang aktual dan juga problematik dan layak untuk diangkat. Yang kedua adalah meningkatnya pernikahan di bawah umur kepada masa pandemi. Ini termasuknya aktual, problematik, layak, tetapi tidak layak untuk diangkat. Dan yang ketiga adalah belum meratanya penyuluhan tentang informasi aktual. Ini termasuknya aktual, problematik, layak, dan layak untuk diangkat. Dan yang keempat adalah belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai media penyuluh di Kecamatan Adipala ini, termasuknya aktual, problematik, tetapi tidak layak, tidak untuk umum, dan tidak layak juga untuk diangkat. Nah, dari hasil analisis itu tersebut didapat 2 isu kritikal, sebanyak 2 isu, yaitu 1, kurangnya peran penyuluh agama sebagai pembangunan keluarga sakinah pada PKK di Kecamatan Adipala, dan yang kedua, belum meratanya penyuluhan tentang informasi aktual kebijakan Kemenag di Kecamatan Adipala. Nah, dari analisis itu kita menggunakan teknik USG, yang artinya tentang urgensi, serius, dan growth. Nah, dari 2 isu ini kita ambil peroleh nilai sesuai dengan keurgensinya. Kurangnya peran penyuluh agama sebagai pembangunan keluarga sakinah di PKK di Kecamatan Adipala ini termasuk urgensinya 4 skornya, dan seriusnya 4, dan growth-nya 4, sehingga mendapatkan skor 12. Akan tetapi untuk belum meratanya penyuluhan tentang informasi aktual tentang kebijakan Kemenag di Kecamatan Adipala ini, untuk urgensinya saya beri poin 3, karena tidak begitu urgensi. Yang seriusnya termasuknya angka 4 dan growth-nya 4, sehingga total skornya 11. Nah, dari analisis USG di atas didapatkan isu yang harus segera diselesaikan adalah kurangnya peran penyuluh agama sebagai pembangunan keluarga sakinah pada PKK di Kecamatan Adipala. Nah, gagasan pemecah itu adalah dengan peningkatan peran penyuluh agama sebagai pembangunan keluarga sakinah pada PKK di Kecamatan Adipala. Nah, langkah-langkah ini akan bisa berjalan dengan sesuatu kegiatan. Nah, adapun kegiatan ini ada 6 tahap yang saya ambil. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor terkait dengan agenda peningkatan peran penyuluh pembangunan keluarga sakinah. Yang mana dalam kegiatan ini mempunyai nilai dasar akuntabilitas, komitmen mutu, manajemen ASN, dan anti korupsi. Yang kedua adalah melakukan musyawarah dan konsultasi dengan Ketua PKK Kecamatan Adipala terkait dengan kegiatan penyuluhan keluarga sakinah. Nah, dalam hal ini mempunyai nilai dasar akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan yang ketiga adalah
penyusunan jadwal kegiatan penyuluhan, yang mana mempunyai nilai dasar akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, pelayanan publik, anti korupsi, dan whole of government. Yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini mempunyai nilai dasar komitmen mutu, pelayanan publik, manajemen ASN, dan whole of government. Dan evaluasi. Dari evaluasi ini adalah suatu kegiatan peninjauan ulang dari kegiatan-kegiatan yang sudah, yaitu memiliki nilai dasar etika publik, nasionalisme, komitmen mutu, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pelaporan kegiatan aktualisasi, yang mana memiliki nilai dasar pelaksanaan akuntabilitas, komitmen mutu, dan manajemen ASN. Baik, berikut adalah untuk jadwal, ya saya pikir sudah jelas ya. Iya, Pak. Nah, mungkin dari waktu sudah cukup. Terima kasih Mas Hajri, Muhammad Hajri yang telah memaparkannya dengan jelas dan tepat waktu. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan ya dukungan, penguatan, motivasi terhadap Mas Hajri terkait dengan rancangan ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada semuanya saja di forum Ditlatsar ini yang kami hormati, khusus pada Pak Solihin. Yang saya hormati sahabat saudara Mas Hajri Siddiq yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hajri Siddiq terkait dengan isu-isu yang berkembang di daerah kami, ya alhamdulillah semuanya insya Allah dengan hadirnya Mas Hajri di tempat kami akan menjadi lebih baik. Karena masyarakat kami di Adipala itu adalah masyarakat yang sangat-sangat majemuk dari berbagai keyakinan adat yang cukup kuat. Iya, bahkan ada satu desa namanya Desa Kalikudi. Itu ingin menempatkan sebagai desa adat dengan agama adat, yaitu yang dikatakan sebagai himpunan kepercayaan. Satu. Yang kedua, di tempat kami itu ada juga tempat persemuan, yaitu ada selok. Mungkin Bapak sudah dengar dengan Serandil yang terkenal dengan paguyuban 1610. Ini adalah mereka-mereka yang punya keyakinan adat cukup kuat, apalagi kami berada di posisi pantai selatan. Sehingga di sini kami secara umum sangat-sangat membutuhkan generasi-generasi muda yang sangat handal, terutama dalam keagamaan, dan kehadiran penyuluh. Betul-betul kami sangat-sangat menantikan kehadiran mereka. Karena di Adipala sudah saya katakan tadi, masyarakatnya cukup majemuk. Agama Budanya ada, Islamnya ada, Kristennya ada, banyak kompleks. Miniatur Indonesia ada di Adipala. Nah, satu. Yang kedua, kenapa dari masyarakat ini tadi disampaikan memang kurang dalam pemahaman keagamaan, itu karena satu, penyuluh di Adipala sudah sekitar 5 tahun ini enggak ada PAIF, adanya hanya PAH, penyuluh agama honorer, dan itu ada 8, padahal desa kami ada 16, berarti praktis 1 orang penyuluh membawai 2 desa yang luasnya kami hitung ya cukup melelahkan. Tapi alhamdulillah
dengan adanya PAH bisa membantu mensosialisasikan apa yang menjadi program Kemenag khususnya untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan Mas Hajir alhamdulillah sudah melakukan itu. Walaupun baru di Adipala, keluarga baru bagi kami, tapi sudah cukup mewarnai dan sudah intens untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Forkom Pimcam. Beliau juga masuk di Pokja 1 di PKK. Nah, ini merupakan hal yang menurut kami cukup signifikan untuk bisa mendongkrak bahwa Kemenag yang selama ini dikatakan hanya ngurusi mantenan, ngurusi kematian, sekarang bisa berkolaborasi untuk masuk di lembaga-lembaga pemerintahan terkait dengan medsos, alhamdulillah juga sudah jalan. Kemudian kegiatan-kegiatan PKK masuk, kemudian di pengajian-pengajian juga bisa masuk. Ini artinya bahwa di mata masyarakat, Kementerian Agama itu betul-betul ada. Kemudian yang kedua terkait dengan di Adipala, itu memang kasus pernikahan dini ini masih cukup lumayan. Karena kami selaku Kepala KUA sering membuat surat penolakan, Bapak. Iya, sering membuat surat penolakan. Dengan berubahnya undang-undang perkawinan yang dulu usia nikah minimal 16 tahun untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki, kemudian berubah menjadi 19 tahun baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Nah, ini karena kepenyuluhan kepada masyarakat itu masih kurang, sehingga mereka masih punya animo bahwa pernikahan untuk anak istri, anak-anak putrinya itu masih dinilai 16 tahun juga boleh kayak gitu. Sehingga ketika sudah taruhlah SMA, SMP lah, SMP kelas 3, kemudian SMA sudah ada yang apeli itu mereka sudah bangga. Wah, alhamdulillah ini anak saya mau ada yang menggantikan kewajiban saya kayak gitu. Sehingga ini terpacu untuk melakukan pernikahan dini satu. Yang kedua, di samping penyuluhan yang memang masih butuh penyuluh tambahan, yang kedua juga kondisi sosial masyarakat. Bahwa pendidikan secara merata di Adipala itu paling ya tingkat SLTA lah. Kalau sudah S1 apalagi S2 itu udah luar biasa. Tapi lambat laun ya mudah-mudahan dengan adanya penyuluh, kemudian terjun di PKK seperti Mas Hajir itu di kelompok Pokja 1 sering memberikan informasi tentang pernikahan. Sehingga mudah-mudahan lambat laun ke depan animo masyarakat yang punya anak perempuan ketika belum dipersunting oleh laki-laki merasa agak malu ya, apalagi menikahkan anak putrinya yang sudah dewasa, terlalu dewasa. Ini juga menjadi kendala bagi masyarakat kami, terutama untuk menikahkan anaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 174 yang sudah yaitu 21 tahun. Kemudian Mas Hajri jadi dia juga aktif di organisasi kemasyarakatan. Alhamdulillah dianya juga ikut di kegiatan, kalau enggak ada seperti ini, beliau itu mengikuti kegiatan Asmaul Husna itu dari malang melintang dari berbagai lokasi. Tapi karena adanya pandemi kayak gini, sehingga acara-acara yang seperti itu yang sifatnya kolosal, ini juga semakin terbatasi. Ya, pada prinsipnya kami memberikan apresiasi yang terbaik. Mudah-mudahan kepada Mas Hajri akan melenggangkan
jabatannya dari CPNS menjadi PNS, kemudian mengkhidmatkan keilmuannya, mentasarufkan pikirannya, mentasarufkan jiwanya untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di bidang keagamaan. Saya kira itu Bapak yang dapat kami sampaikan. Ya, yang intinya kami memberikan apresiasi yang terbaik kepada beliaunya. Segala salam mohon maaf nanti bisa disambung kembali. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor yang telah memberikan gambaran tentang lingkungan jajaran KUA Cilacap, terus nanti Adipala, baik itu terkait dengan sosial, kemudian terkait dengan kehidupan masyarakat atau agama. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran khusus kepada Mas Fajri ya, untuk dapat Mas Fajri ya. Ya, Mas Hajri Sidik. Mas Fajri ya. Iya. Baik, demikian juga bisa memberikan gambaran sedikit kepada Bapak Penguji terkait dengan rancangan ini. Ya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mentor, kemudian juga Pak Moderator sekaligus coach dan peserta yang berbahagia. Ini pada prinsipnya saya lihat ini rancangan sudah bagus sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi memang ada beberapa hal yang perlu dipertegas ya. Yang pertama, ini harus benar-benar jelas ya peran penyuluh. Peran penyuluh agama dalam membangun, membina, membentuk atau melahirkan yang disebut dengan keluarga sakinah. Ini perlu sekali nih. Ya, perlu sekali peran. Makanya peran-perannya itu harus tertulis. Ya, harus tertulis dengan jelas di dalam nanti kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ya, dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan aktualisasi ini. Misalnya untuk melahirkan itu peran yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, itu harus benar-benar implementatif. Ya, harus benar-benar implementatif sehingga nanti tujuan di dalam rancangan ini sampai kepada aktualisasinya dapat tercapai dengan baik. Ya. Nah ini belum tergambar tadi secara rigid peran daripada penyuluh agama tersebut. Apalagi yang telah digambarkan oleh Pak Mentor bahwa di sana adalah sangat beragam, kan gitu. Iya. Sangat beragam dari segi agamanya, terutama bahkan juga akan beragam status sosialnya, kan begitu. Ya, beragam dari unsur agamanya, beragam dari latar belakangnya, beragam juga dari sosial ekonominya. Maka ini bukan hal yang mudah, gitu. Bukan hal yang mudah untuk menerapkan peran-peran yang ada sebagai penyuluh agama dengan kondisi masyarakat yang seperti itu. Maka dengan masyarakat yang seperti itu, kita berharap peran penyuluh agama Islam, ya, bukan hanya dia membangun, ya, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, memberikan dorongan, memberikan masukan, memberikan arahan, petunjuk dan lain sebagainya, tetapi peran lebih luas itu adalah dia bisa sebagai representasi pemerintah dalam hari ini adalah Menteri Agama. Gitu. Bagaimana peran itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat? Ya, itu yang harus dilakukan juga oleh penyuluh kita. Ya, jangan sampai penyuluh kita ini nanti kalau tidak bernuansa seperti itu dengan lingkungan masyarakat yang seperti itu, mereka akan terkapar dengan hal-hal yang kita tidak inginkan.
misalnya paham radikal dan lain sebagainya, itu yang kita tidak inginkan. Nah, oleh karenanya maka fungsikan ya tugas dan fungsi daripada penyuluh itu, kemudian lakukan peran-peran yang baik untuk melahirkan keluarga yang baik, khususnya adalah umat Islam yang ada di lingkungan. Nah, kemudian selain peran itu, peran kehidupan, menata kehidupan sosial, ini juga menjadi peran penyuluh. Menata kehidupan sosial yang sangat beragam tadi itu adalah menjadi peran penyuluh juga. Ya. Makanya usulan saya nanti akan dikembangkan ke sana. Bagaimana penyuluh itu menjadi representasi pemerintah, dalam hari ini adalah Menteri Agama, menggelindingkan, mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama. Karena di dalamnya adalah menjaga toleransi, kemudian menghindari saling kekerasan dan seterusnya. Tentunya adalah antar agama, antar suku yang berbeda dengan latar belakang. Jadi perannya sangat luas sebenarnya, sangat strategis ini penyuluh ini. Ya, ini baru bagian kecil yang ditulis oleh penyuluh ini, Pak Mentor ya. Perannya ya, baru bagian kecil yang ditulis, tetapi peran lebih luasnya masih banyak ini. Nah, oleh karenanya, menurut saya kurang ini. Ya, kalau penyuluhnya 2 desa hanya 2 orang. Satu. Ya. Hanya 2 desa 1 orang. Nah, 2 desa 1 orang kurang. Yang pada akhirnya jadi banyak penyuluh-penyuluh yang non PNS ya Pak ya. Ya betul. Penyuluh-penyuluh honorer. Nah, makanya di sini kepala KUA, posisi Bapak sebagai kepala KUA ya Pak ya? Ya betul, saya kepala KUA. Sebagai kepala KUA. Nah, ini makanya ya harus memberikan pemahaman kepada mereka, pengertian kepada mereka, terutama adalah yang honorer itu. Ya, yang honorer, penyuluh-penyuluh honorer sering dilakukan pembinaan supaya nanti fungsi penyuluh yang sudah digarisbawahi dalam peraturan Menteri Agama itu bisa berjalan dengan baik tugas dan fungsinya, dibantu dengan yang honorer, bantu dengan yang PNS, karena yang PNS itu kan cuma sedikit. Satu kecamatan satu. Satu kecamatan satu apalagi kan. Artinya dibantu dengan penyuluh. Nah, di sini ya harus membuka peran nanti. Dalam jangka panjang itu jangan hanya sebatas sakinah, keluarga sakinah, perannya untuk membangun, tetapi membangun masyarakat itu. Ya, itu penyuluhnya nanti. Dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, itu juga perlu dibina, dibangun untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Penyuluh menjadi corong utama untuk melakukan. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Muhammad Fajri, sudah direkam beberapa masukan baik dari mentor dan juga dari penguji. Iya Pak, sudah Pak. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan untuk memperjelas dan memperkuat rancangan yang akan dijadikan ISO untuk melakukan aktualisasi pada masa habituasi nanti. Oke? Iya Pak. Tidak salah, mulai tanggal berapa? 24 atau 25? 24, 25. Baik. Jadi saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Mentor tadi terkait dengan penyuluh honorer itu memang sangat banyak dibandingkan dengan penyuluh fungsional yang hanya satu kecamatan. Hanya beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Pak Mentor. Penyuluh ini katakan satu kelas jumlahnya ada 40 orang. Tapi yang memang penyuluh itu memahami tentang komunikasi penyuluhan, kemudian memahami kemajumukan masyarakat atau kemajumukan agama,
itu tampaknya memang perlu ditingkatkan. Padahal mereka itu ya pemangku pondok pesantren, mempunyai majelis taklim, mempunyai TPQ dan sebagainya. Tetapi untuk ilmu tertentu ya termasuk komunikasi, kemudian pemahaman tentang FKUB dan sebagainya memang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu ini juga terkait dengan Mas Hajri ya, ketika nanti akan terjun ke masyarakat sekaligus mengendalikan bagaimana penyuluh itu bisa melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien, maka ya diantaranya ilmu komunikasi tentang kepenyuluhan itu penting sekali. Ya. Karena yang dihadapi di masyarakat itu apa Pak? Status sosial masyarakat itu ada yang sangat tinggi, sangat mencolok. Kemudian pendidikan masyarakat juga mungkin lebih tinggi dari penyuluh itu sendiri. Ya, terutama penyuluh honorer tadi. Kemudian belum yang lain ya, kadang-kadang kehadiran kita ini mereka kadang-kadang wah kelihatannya kok belum bisa mengimbangi, belum bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu ya untuk Mas Muhammad Hajri masih muda, berbakat, kompetensi akademik oke, IT oke. Oleh karena itu perlu menambah atau belajar tentang sosial, tentang kemasyarakatan dan sebagainya. Itu mohon bimbingan Pak Kepala KUH. Insya Allah siap-siap ya. Kadang ngelus masyarakat lebih sulit Pak. Ya, betul Pak. Ya. Jadi memang ilmu telusup itu harus pintar. Ya, betul. Pak Solikin biasa nyelusup ini. Iya. Jadi jangan dikatakan telusup itu jelek. Baik. Ya, kita masuk kepada menyusup kepada hiruk pikuk masyarakat, tapi ibaratnya orang mengail itu tidak budak ya, tetapi betul. bukannya kena. Baik. Mungkin itu Pak. Jadi saya tertarik. Saya mengajar para honorer itu senang sekali ya. Unik sekali Pak. Unik ya. Masuk kelas itu pakai sarung Pak biasa itu. Iya betul. Iya, kiai-kiai rata-rata. Kiai. Ya, alhamdulillah. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi pada penguji yang telah banyak memberikan masukan. Mudah-mudahan RA ini bisa menjadi lebih jelas, kuat untuk melakukan aktualisasi nanti. Dengan demikian, RA dari Mas Muhammad Hajri Siddiq ini sudah bisa kita terima meskipun ada beberapa catatan penting yang harus ditindaklanjuti. Karena itu mari kita bersama-sama membaca tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Mentor. Terima kasih Pak Solihin, Donga. Pak Jokowi terkenal juga karena belusukan, Pak. Oh iya, belusukan. Iya, Jokowi. Nggih, matur nuwun. Apunten. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini ya berarti izin keluar dulu ya Pak ya. Berarti sudah. Ya. Oh, nanti Pak Mentor suruh mengisi penilaian deskripsi ya. Boleh. Nanti bisa dikirim kepada Mas Hajri ya. Hajri, oke. Nggak lupa mereka tahu Mas. Sudah Pak, sudah direkod Pak. Oke, ya nanti rekodnya saya minta filenya aja ya, tapi